pasti ada hubungannya dengan global. Saya share, oke, ya. Jadi saya melihat bahwa judul yang ada ini berbeda dengan judul kuliah yang lalu ya. Saya lebih menekankan pemahaman ketahanan kesehatan dan juga tatanan kesehatan global ya. Makanya saya beri judul Sistem Ketahanan Kesehatan Daerah dalam Tatanan Kesehatan Global ya. Jadi supaya frameworknya ini nyambung ya. Kalau kemarin saya memberikan suatu framework bagaimana kita menyusun suatu sistem kesehatan daerah ya, yang berdasarkan semua aspek yang mungkin Anda harus pikirkan, tetapi sekarang juga saya memberikan suatu framework bahwa ini loh kesehatan sistem kesehatan kita dari sudut apa pengaruh dari tatanan kesehatan global. Baik. Nah, ini kalau kita melihat ya, ini ancaman dan juga hambatan dalam ketahanan kesehatan nasional kita. Kalau saya mengidentifikasikan sampai saat ini ada 8 ya, walaupun mungkin akan berkembang lagi ya kalau kita melihat. Yang pertama biologi penyakit ini berpotensi terhadap wabah, emerging infectious disease, new emerging juga. Ya, contohnya COVID yang lalu ya, tetapi kita juga belajar dari berbagai peristiwa sebelum COVID ya. Pernah ada Zika, pernah ada MERS-CoV. Hmm. Potensinya apa? Kalau terjadinya suatu perkembangan penyakit, kejadian luar biasa, epidemi, pandemi, itu biasanya adalah penyakit menular. Ya. Biasanya penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri, virus, ataupun parasit. Ya. Dan biasanya agak sulit kita melakukan suatu mitigasi terhadap eh, ancaman seperti ini. Ya. Lalu yang kedua adalah ancaman terhadap kita adalah kimia. Pencemaran bahan kimia ini eh, ya nggak kita rasakan, tetapi kita terpapar terus ya, baik melalui makanan, melalui lingkungan, melalui air dan melalui macam-macam. Dan masalah kesehatannya juga luar biasa ya. Kalau kita bisa melihat ya, di kemudian hari misalnya terjadi beberapa penyakit kronis ya yang mungkin timbul ya. Bahkan salah satu identifikasi terjadinya autis ya itu disebabkan oleh adanya pencemaran terhadap air raksa ya. Nah ini juga harus kita pahami bersama ya. Walaupun tidak sifatnya akut, tetapi pencemaran bahan kimia ini saya kira harus kita waspadai ya, apalagi di Indonesia begitu mudahnya misalnya eh, olahan makanan ya, industri-industri itu mencampur beberapa bahan kimia. Kemudian secara fisika ini agak lebih mudah kita awasi ya karena pencemaran bahan radioaktif ya yang biasanya mempunyai tempat spesifik di mana bahan radioaktif itu ada. Tetapi tidak menutup kemungkinan karena radioaktif ini bersumber dari alam ya, kita harus mewaspadai ya. Pernah di suatu daerah di Kalimantan eh, ditemukan suatu sumber dari uranium, ya. Itu juga diketahuinya kenapa di situ eh, tidak sengaja terlihat bahwa semua tanaman-tanaman yang berbuah dan menghasilkan buah itu cenderung lebih besar dari tanaman yang lain. Ya. Pepayanya lebih besar, dia punya kelapa lebih besar, dan lain-lain. Ternyata setelah diperiksa kandungannya itu mengandung radioaktif ya. Sedangkan masyarakat di sana nggak ngerti ya. Mereka mengolah batu-batuan dan lain-lain dengan telanjang dada, ya, telanjang dada. Setelah diambil, kita lakukan suatu pemeriksaan,
ya ternyata juga mereka sudah terpapar. Jadi artinya kemungkinan-kemungkinan itu ada. Yang berikutnya adalah nafsa ya. Ya, ini juga suatu masalah bagi kita dan bagi dunia, bagaimana penyebaran dan penyalahgunaan yang menimbulkan masalah kesehatan, masalah sosial, masalah ekonomi, kriminalitas dan lain-lainnya. Jadi ini suatu bahaya laten ya yang memang harus kita waspadai. Lalu yang berikutnya adalah makanan. Ya. Makanan ini paling ya ya paling gampang ya menimbulkan masalah kesehatan ya. Dari sisi pemasarannya, bagaimana mengkonsumsinya, pencemarannya dan lain-lain ya. Belum lagi kalau terjadi keracunan dan yang lainnya. Ya, saya kira ini menjadi suatu perhatian kita bagaimana kita mengidentifikasikan nanti ketahanan kesehatan kita ya. Jadi kita berpikir, wah kalau ada ketahanan kesehatan apa yang kita lakukan? Ya, minimal kita bisa mengidentifikasi delapan ini. Kemudian obat dan pengobatan tradisional ya. Nah, obat-obatan kita banyak sekali ya, baik tradisional, dari impor dan yang lain ya. Dan biasanya dari sisi pengawasan ini agak sulit ya. Kita punya Badan POM, tetapi di kabupaten kota Badan POM ini juga tidak mempunyai agent yang ada di lapangan ya. Jadi memang benar-benar mengharapkan kesiapan dari dinas kesehatan untuk melakukan pengawasan tersebut ya gitu. Belum lagi ada pemalsuan obat ya. Seperti itu banyak sekali atau peracikan dikatakan obat tradisional tapi kandungannya ada obat-obatan yang sifatnya kimiawi. Jadi ini rentan sekali menimbulkan masalah-masalah kesehatan. Lalu yang berikutnya adalah tenaga kesehatan. Ya, tenaga kesehatan yang tidak mempunyai kompetensi dari luar, ya, artinya tenaga kesehatan asing tidak semuanya kita katakan eh, apa buruk, ya. Tetapi kita juga tahu ya eh, banyak tenaga-tenaga asing yang tidak mempunyai kompetensi, ya. Dia berasal banyak-banyak praktek tanpa izin dan lain-lain. Pengawasannya oleh dinas kesehatan juga merasa lebih kurang ya. Dan kita harus waspada terhadap tenaga kesehatan-kesehatan asing yang legal, ilegal, dan juga tidak mempunyai kompetensi. Lalu yang berikutnya adalah teknologi kesehatan, ya maksudnya alat-alat kesehatan, tetapi juga efisiensi dan secara ekonomis itu masih kita pertanyakan. Justru ini membebani secara ekonomi baik masyarakat, individu maupun lembaga ya negara. Ya. Jadi dari kelapan ini merupakan eh, minimal yang harus misalnya kita membuat satu kebijakan, bagaimana kebijakan itu kalau kita bicara tentang ketahanan nasional, ketahanan daerah, kita harus melihat perspektifnya dari 8. Ya, mungkin lebih, ya, mungkin lebih, ya, gitu. Nah, nanti akan saya cerita bagaimana kesehatan global itu. Kesehatan global itu lain lagi, dia lebih spesifik. Ada nanti akan saya sampaikan berikutnya. Baik, nah, ini saya mau cerita. Ya. Prinsipnya adalah eh, kalau kita bicara tentang kesehatan nasional maupun daerah, prinsipnya adalah bagaimana kita bisa menyikapi ancaman terhadap masalah kesehatan, ya, yang terutama yang muncul, ya, terhadap berbagai ketahanan kesehatan yang mengganggu kita adalah ancaman akibat agen biologi, ya. Tadi saya katakan di atas, ya, agen biologi, ya. Ini yang merasakan kita sama-sama ya, termasuk COVID yang lalu itu adalah agen biologi. Ya. Kalau agen-agen fisika, agen kimia biasanya apa gampang, lebih mudah untuk mendeteksinya, tetapi agen biologi ini yang berasal dari virus, parasit, bakteri yang lain, ini agak sulit kita melakukan
pemantauan. Tapi bagaimana ini ketahanan kesehatan kita bisa secara baik ya mengidentifikasikan, memitigasi atau mengurangi dampak resiko-resiko yang ada. Ya. Kalau kita berbicara ya tentang bagaimana ini terjadi ya, kita harus berbicara bahwa ini bermula pada peningkatan lalu lintas. Jadi peningkatan lalu lintas itu dua, hewan dan manusia ya melalui lintas negara. Termasuk masuknya turis atau orang kita berlibur ke luar negeri ya. Paling banyak ini adalah haji dan umroh ya. Makanya ini ada perhatian khusus untuk kesehatan haji dan umroh oleh pemerintah. Lalu yang kedua adalah perubahan iklim yang secara global kita terus-menerus berhadapan ya, sehingga kita harus benar-benar waspadai ya. Nah, apa ancaman yang muncul? Yang pertama adalah wabah penyakit menular. Ya, apabila kita tidak mengatur peningkatan lalu lintas hewan dan manusia, ini kita ancaman terhadap penyakit menular. Begitu juga di daerah. Ya, banyak daerah mempunyai pintu masuk. Ya. Sekarang banyak ditutup ya pintu masuk internasional, baik melalui pelabuhan, baik melalui eh, apa? Melalui udara. Ya. Ini kalau kita tidak melakukan suatu kebijakan-kebijakan, ya spesifik lokal itu akan menjadi ancaman bagi kita. Lalu ancaman yang berikutnya, ya Anda pernah mendengar masalah bioterorisme, ya menggunakan senjata fisika, menggunakan senjata biologi untuk eh, menyebarkan suatu penyakit. Ya, ini biasanya kalau kita paling paling yang paling populer sekali adalah antraks. Antraks itu dari apa, biasanya menular dari sapi dulu, ini kemudian pada manusia, dan itu mematikan sekali. Ya. Kemudian dampaknya apa? Selalu apapun munculnya dari ancaman kesehatan, munculnya itu adalah dampak sosial yang pertama, dampak ekonomi dan dampak keamanan. Ya. Jadi ini merupakan hal-hal yang memang akan terjadi apabila ancaman-ancaman ini tidak kita sikapi dengan baik ya seperti ini. Nah, inilah yang sebenarnya kita lakukan ya untuk melakukan upaya-upaya mitigasi. Sebenarnya apa yang harus kita lakukan untuk bisa melakukan mitigasi terhadap adanya ancaman kesehatan ini. Ya. Yang pertama adalah kita butuh meningkatkan kemampuan, kompetensi melakukan deteksi. Ya. Surveillance harus bagus. Ya. Gitu. Deteksi ini susah, bukan susah-susah gampang, susah. Ya. Karena kita berhadapan dengan makhluk halus. Ya. Makhluk halusnya bentuknya virus, parasit, bakteri. Ya. Sehingga ini memerlukan suatu sarana prasarana dan kemampuan kompetensi dari seluruh stakeholder yang ada, sumber daya manusia yang mumpuni. Ya. Jadi butuh kemampuan ya, untuk deteksi atau biasanya kita sebut dengan to detect. Lalu yang berikutnya, kalau kita bisa mendeteksi, tentunya kita bisa melakukan pencegahan. Ya, pencegahan. Ya, itu to prevent. Kemudian bagaimana kalau pencegahan sudah bisa kita lakukan, tentunya kita akan melakukan suatu respons, ya, baik dalam bentuk penyediaan fasilitas pelayanan, kesiapan petugas, ya, dan yang lain-lain. Nah, inilah yang sebenarnya yang saya katakan bahwa ini harus dipahami ya kalau kita ingin melakukan suatu penguatan terhadap ketahanan kesehatan nasional dan daerah. Ya. Ini harus kita lakukan ya. Jadi Anda harus ingat ya, sekarang kalau bicara tentang ketahanan nasional, ketahanan daerah, Anda harus mempunyai mindset atau framework bahwa kita harus bisa melakukan to detect, kita harus melakukan to prevent, kita harus bisa melakukan perencanaan terhadap to response.
Kemudian kalau kita lihat kebijakan globalnya, WHO sendiri punya International Health Regulation (IHR) tahun 2005. Nanti pada berikutnya pada apa kesehatan global ya kita akan sedikit berbicara tentang IHR ya. IHR itu adalah suatu regulasi ya yang mengatur bagaimana penyebaran suatu penyakit ini bisa kita menjadi kewaspadaan bagi semua negara WHO ya. Seperti itu ya. Kemudian pada tahun 2016 ya beberapa negara yang bergabung termasuk Indonesia itu membuat suatu agenda yang disebut dengan Global Health Security. Jadi eh, apa keamanan global kesehatan ya agenda keamanan global kesehatan ya. Indonesia pernah jadi ketua pada tahun 2016-2017 ya. Ini juga membuat suatu indikator-indikator ya apa suatu wacana-wacana dan juga beberapa yang merupakan suatu kesepakatan-kesepakatan bersama di seluruh di seluruh negara-negara anggota WHO. Nah, kemudian kalau kita lihat bahwa penguatan yang kita lakukan ya pada saat ini secara internasional itu di Bali kemarin adanya isu utama G20 ya. Anda pernah dengar ya salah satunya adalah arsitektur kesehatan global ya. Arsitektur kesehatan global ya. Jadi ini terus terang saja mungkin ke depan ya ini akan menjadi suatu perhatian ya jadi saya hanya menyampaikan ini karena apa? Ini akan menjadi perhatian khusus bagaimana pembiayaan, kemitraan, dan One Health. Konsep One Health ini adalah bagaimana kita mempunyai suatu koordinasi yang baik dengan kesehatan hewan, antara kesehatan hewan dan kesehatan manusia. Pada intinya yang tadi saya sebutkan, agen biologi ini banyak kan memang penularannya dari hewan. Ya. Apalagi saya nggak tahu dengan pemerintahan yang sekarang, ya, kalau melihat gayanya gaya militer, ya, maka ketahanan kesehatan ini merupakan suatu kekuatan sendiri ya, dan sesuatu perhatian sendiri ya. Percayalah ya, mumpung Anda di sini, Anda bisa belajar bagaimana membuat kebijakan-kebijakan terhadap ketahanan kesehatan. Ya. Seperti itu sebenarnya ya. Tentang apa sih sebenarnya indikator ketahanan kesehatan? Apakah Indonesia ada? Ya, ini semua masih mencari formulasi yang ada ya. Nanti akan saya jelaskan apa indikator-indikator yang ada. Tetapi Anda minimal sudah tahu eh, apa rangka berpikirnya bahwa ketahanan kesehatan nasional adalah sebagai suatu upaya spesifik untuk menyikapi ancaman masalah kesehatan akibat agen biologi. Ya, gitu. Kalau di Amerika sana, di Cina, Eropa, itu udah mereka punya CDC namanya. Ya. CDC untuk melakukan kontrol terhadap penyakit. Dan CDC itu bukan di bawah Kementerian Kesehatan, tetapi dia suatu badan berdiri sendiri yang bertanggung jawab pada presiden. Jadi mereka punya lengkap, ya. Dia punya tenaga ahli, tenaga-tenaga yang kompetensi dalam intelijen kesehatan. Ya, intelijen kesehatan ini eh, tugasnya adalah memantau semua, ya. Sebenarnya tugasnya adalah surveillance, ya yang mereka lakukan ya baik secara langsung maupun dari pendataan ya. Mereka punya itu semua ya. Saya pernah ngirim staf waktu tahun 2016 beberapa juga ke CDC Atlanta untuk mempelajari intelijen kesehatan tersebut ya. Gitu. Ya, jadi ini menarik sekali ya bagaimana kita ada ke sistem kesehatan daerah ya, Anda juga harus melihat, bisa membuat suatu sistem ketahanan kesehatan daerah. Oke, nah kalau kita lihat ya bersama-sama ya, penetapan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan kesehatan di pusat dan daerah, kita melihat ya
Anda semua udah tahu ya, antara Kemkes, gubernur, bupati, sampai pada dinas kesehatan, sampai kepada masyarakat ya. Kalau kita lihat dari yang paling dari dinas kesehatan kabupaten kota, dinas kesehatan sendiri ya, dinas kesehatan kabupaten kota sampai ke puskesmas sampai ke masyarakat dalam bentuk wadah posyandu. Ya. Nah, ini memerlukan suatu sinergi kalau kita ingin memperkuat sistem kesehatan nasional sistem kesehatan nasional dan daerah yang ada. Kalau sinerginya tidak ada, maka akan sulit sekali. Contoh, masyarakat ini bisa melakukan surveillance ya, yang kita sebut dengan community based surveillance. Jadi surveillance atau pengamatan penyakit berbasis pada komunitas ya, berbasis pada komunitas. Anda tahu misalnya contoh kalau ada tamu dari luar di RT RW, ya saya nggak tahu sekarang masih ada nggak, harus lapor 1 kali 24 jam. Itu bukan hanya Harus sekedar lapor. lapor, ya. Itu merupakan salah satu apa? Surveillance. Dari mana dia, ya, berapa lama tinggal, karena akan berbicara tentang masalah inkubasi penyakit. Ya. Seperti itu. Ya. Misalnya dia dari Papua. Ya. Papua itu masih banyak malaria. Dia datang ke Jawa, ya, yang malarianya udah nggak ada, ya kan? Tiba-tiba dia 2 hari 3 hari di sana, pergi, kemudian terjadilah beberapa kasus malaria. Sehingga kalau kita punya surveillance yang baik, kita bisa melakukan mitigasi, ya, sehingga kita bisa melakukan upaya pencegahan, ya. To detect bisa kita lakukan dengan surveillance yang ada di masyarakat, kemudian kita bisa melakukan to prevent dan juga bisa melakukan to respond. Jadi inilah eh, apa rangkaian-rangkaian ya eh, daripada sistem pemerintahan di daerah. Sehingga kita mengharapkan adalah sinergi sistem pemerintahan pusat dan daerah itu memperkuat ketahanan kesehatan, baik di daerah maupun di pusat itu sendiri. Baik. Nah, sekarang bagaimana sih sebenarnya kalau kita lihat bahwa sistem kita yang ada, ya, sistem surveillance kesehatan ini merupakan suatu inti ya. Kalau saya melihat yang ada pada beberapa negara yang apa pembelajarannya bahwa eh, sistem surveillance kesehatan itu merupakan mercusuar. Ya. Anda tahu mercusuar, ya, dan hal yang sangat penting dalam ketahanan kesehatan, baik di pusat, di global maupun di daerah. Kalau kita nggak kuat dari sistem surveillance-nya, maka kita ambruk. Ya. Jadi eh, apa baik sekali kalau kita mengkaji bagaimana kita memperkuat sistem kesehatan surveillance di masing-masing tempat. Kemudian yang berikutnya adalah untuk melakukan deteksi. Tentunya kita memerlukan suatu laboratorium, ya, baik di tingkat masyarakat maupun sampai pada rujukan nasional secara benar. Ya, pada saat ini memang sedang dikembangkan laboratorium kesehatan masyarakat. Mungkin di tempat Anda sudah terasa ya, di kabupaten-kabupaten bahkan di puskesmas ya untuk memperkuat ini ya. Jadi ada surveillance kesehatan, ada sistem rujukan laboratorium. Apa yang bisa dilakukan masyarakat, apa yang bisa dilakukan puskesmas, apa bisa dilakukan kabupaten, rumah sakit dan lain-lain. Ini harus ada. Karena apa? Ini to detect. Ya. Kalau to detect-nya juga nggak kuat, surveillance-nya ada, nggak bisa deteksi, maka kestabilan kesehatan kita juga terus terang saja menjadi rapuh. Kemudian juga keluar masuknya ancaman bidang kesehatan ya. Memang ini kalau saya lihat memang masih merupakan tugas pusat karena tugas pusat adalah menjaga border ya. Di mana tuh border itu ada, perbatasan itu ada. Ya. Walaupun bordernya itu ada di Riau, ada di Kalimantan, ada di Papua, ada di NTT, ada di Aceh, tetapi itu merupakan tugas pusat ya, di mana
Recording pusat in itu bisa progress. melakukan perbantuan terhadap minta perbantuan kepada daerah untuk bisa sama-sama melakukannya. Tetapi secara tugas pokok dan fungsi ini adalah tugas pusat. Nah, di Kemkes secara pusat untuk menjaga perbatasan ini kita punya kantor kesehatan pelabuhan atau nama barunya itu Balai Kesehatan Karantina, ya, BKK, ya. Itu juga cukup banyak. Dia punya wilayah-wilayah kerja, ya. Se-Indonesia itu kurang lebih ada 305, ya. Itu tugasnya apa? Untuk melakukan pemantauan, ya. Mungkin Anda pernah touch dengan institusi ini, ya. Kemudian yang keempat adalah sistem deteksi dini faktor risiko lingkungan untuk mencegah masalah kesehatan. Ini diperlukan suatu laboratorium yang baik, ya, bukan laboratorium dalam pemeriksaan individu, ya, tetapi laboratorium yang bisa melakukan deteksi terhadap lingkungan, ya, terutama gini, ya, ada laporan bahwa eh, pemakaian insektisida, ya, di daerah Jawa Tengah waktu itu eh, hasil dari pertanian itu sangat membahayakan kandungannya, ya, kandungannya, ya. Dan ini langsung direspon oleh pemerintah daerah bersama pemerintah pusat untuk bisa mengontrol lebih baik lagi bagaimana pemakaian insektisida ini bisa mengurang, ya, kadarnya, ya. Jadi itu sangat-sangat penting lagi. Belum belum lagi eh, pengawasan-pengawasan lingkungan yang lain, ya. Kemarin saya sudah bicara tentang kesehatan lingkungan, ya. Jadi ini sangat-sangat berpengaruh sekali. Jadi saudara sekalian, ini adalah keempat ini yang sebenarnya bagaimana kita melakukan suatu persiapan, suatu kebijakan terhadap ketahanan kesehatan di daerah, ya, di daerah Anda, ya. Nanti bisa kita diskusikan lebih jauh. Berikutnya, saya akan masuk kepada global, ya. Kalau di global ini, ya, ancamannya tadi saya katakan tetap aja penyakit, ya, tetap aja namanya penyakit, ya. Jadi eh, ancaman global kesehatan yang ada sebenarnya ada empat yang kita lakukan, yaitu penyakit baru yang muncul baru atau muncul kembali dengan kecepatan penyebaran yang meningkat, ya, contoh COVID itu baru, ya. Kemudian ada penyakit yang muncul kembali walaupun dia sudah tidur tetapi muncul kembali, seperti misalnya kusta itu. Terus terang saja, tahun 2010 sampai 2014, Indonesia itu sudah eliminasi, tapi sekarang muncul kembali, ya. Atau kalau kita lihat demam berdarah itu saja sendiri, ya, munculnya tidak setiap bulan, ya, tetapi pada waktu-waktu tertentu dia akan muncul. Jadi harus kita waspadai, ya. Tetapi kalau penyakit baru dan muncul kembali, dengan kecepatan penyebaran yang meningkat, ekskalasi penyebaran meningkat, itulah yang kita katakan kita waspadai, ya, biasanya kita beri sinyal dengan kejadian luar biasa sebelum kita nyadikan itu wabah, ya, epidemi maupun pandemi. Lalu yang berikutnya adalah ancaman yang berikutnya adalah globalisasi. Karena masalah kesehatan masyarakat di satu wilayah menjadi ancaman bagi wilayah lain, ya. Hanya Recording perlu stopped. kita katakan bahwa ini perlu sekali untuk kita melihat kebijakan-kebijakan regional dan kebijakan global. Lalu yang ketiga adalah penyebaran yang disengaja. Tadi saya katakan ada contoh bioterorisme, ya, itu penyebaran yang disengaja dengan menggunakan unsur biologi dan kimia, bencana industri dan laboratorium. Biasanya kalau kita jelas perang di Palestina sana atau perang di Ukraina Rusia, ya, ada isu-isu pemakaian senjata biologi dan lain-lain, ya, itu adalah nyata bahwa
ada pemakaian-pemakaian eh, senjata-senjata biologi untuk bisa eh, menyebarkan beberapa penyakit. Yang keempat adalah masalah ancaman yang mungkin timbul ya terhadap dampak kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, dan keamanan. Ini jelas ya. Kita banyak belajar ya, dan ancaman ini dibuat ini sebelum terjadi COVID ya. Ya. Jadi identifikasikan, yang tadi juga identifikasikan, itu sebelum terjadi COVID. Jadi terbukti semua, begitu tahun 2020 terjadinya COVID, ya kita baru tersadar bahwa ternyata kita sudah berhasil dulunya melakukan identifikasi terhadap ancaman, tetapi pada saat kejadian kita juga tidak mampu mengatasinya. Ya. Dunia tidak mampu mengatasinya secara cepat. Ya. Begitu banyak korban, ya, sampai jutaan juga, ya, angka kesakitan, kerugian ekonomi, dan yang lain-lain. Ya. Nah, jadi artinya penting sekali ketahanan kesehatan kita lihat dari sudut bagaimana membuat kebijakan-kebijakan ya mitigasi ya melalui to detect, to prevent, dan to respond. Ya. Sekarang saya lihat apa sih yang sebenarnya dengan kesehatan global itu sendiri. Ya. Jadi kalau kita melihat ini ya kita melihat ini bahwa globalisasi agenda kesehatan global. Agenda kesehatan global itu yang kita lihat bahwa eh, globalisasi erat dengan perdagangan barang dan pelayanan pada sektor kesehatan. Jadi itu tidak terlepas antara ekonomi dan pelayanan. Ya, slide yang kemarin sudah saya gambarkan secara jelas, tapi sekarang saya melihat suatu narasinya. Dan ini sekarang, apalagi kita banyak barang impor. Perdagangan dan pelayanan ini dilakukan antar negara, ya. Seperti pengadaan keliasan oleh satu negara kemudian diekspor negara lain. Ya. Perdagangan juga tidak terbatas pada alat medis, tetapi juga obat dan alat medis yang diperdagangkan secara luas antar negara. Dan tentu negara-negara tujuannya adalah negara-negara berkembang seperti Indonesia, karena kita belum mempunyai suatu eh, kapasitas untuk memproduksinya. Kalau Anda nanti melihat transformasi kesehatan yang dilakukan oleh Kemenkes, salah satu pilarnya adalah ketahanan kesehatan. Di situ dikatakan bahwa kemandirian dalam memproduksi alat dan obat. Ya. Ketahanan kesehatan itu salah satunya kemandirian dalam memproduksi alat kesehatan dan obat. Jadi ini kaitannya dengan globalisasi yang kita gambarkan di sini, ya, sehingga ini menjadi sesuatu permasalahan tersendiri terhadap bidang kesehatan. Nah, sekarang kalau kita lihat banyak sekali orang dengan gampang ya mengatakan global health atau kesehatan global, ya, digunakan ya eh, ya mungkin Anda sudah sering pakai istilah kesehatan global, kesehatan global, kesehatan global ya. Kemudian ada istilah kesehatan global juga disamakan dengan international health atau kesehatan internasional ya. Kemudian juga kesehatan global juga kerap disamakan sebagai public health atau kesehatan publik. Nah, yang dalam sejarah mengacu pada batas satu negara. Nah, saya katakan bahwa di kuliah ini Anda harus paham apa itu kesehatan global, apa itu kesehatan internasional, apa itu kesehatan publik. Ya, jadi jangan kita asal bicara saja, tetapi kita mengerti esensinya, agenda-agendanya bagaimana. Ya, intinya ada agenda globalisasi, ya, yang menyangkut perdagangan dan pelayanan pada sektor kesehatan, dan bagaimana kita melihat suatu perbedaan kesehatan global, kesehatan internasional, dan kesehatan publik. Ya. Ini ini adalah eh, ada 5 identifikasi kalau kita ingin melihat. Yang pertama adalah jangkauan geografis, level kerjasama, target individu atau populasi, akses kesehatan, dan rentang disiplin ilmu. Ini jelas sekali
Nanti saya bagikan slide-nya ya sehingga Anda bisa memahami ya. Kalau kita bicara tentang global health, maka kita akan fokus ya jangkauan apa geografisnya fokus secara langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi kesehatan melampaui batas nasional, batas negara. Ya. Kalau kita lihat eh, kesehatan internasional, fokus pada isu kesehatan di negara lain, khususnya negara berpenghasilan menengah dan rendah. Jadi masalah itu bukan di negara masalah, misalnya ada di Belanda, tetapi dia melihat ya ini malaria ini ada di Indonesia. Karena apa? Karena akan berdampak kepada mereka juga ya, gitu. Kalau kesehatan publik ya fokus pada isu kesehatan pada suatu komunitas di suatu negara ya. Jadi jelas ya kesehatan global itu melampaui batas negara, kesehatan internasional justru masyarakat internasional memperhatikan ya, pola penyakit-penyakit di negara lain ya, terutama negara yang penghasilan menengah dan rendah ya. Kemudian kesehatan publik justru fokus pada komunitas di suatu negara. Nah, kemudian level kerjasamanya juga dijelaskan ya. Eh, Kesehatan global memerlukan kerjasama global, artinya ini besar sekali ya. Kerjasama global yang biasanya dikemas oleh WHO. WHO itu ada 195 anggota. Ya. Jadi kalau mereka berkumpul membahas itu suatu level kerjasama global ya. Kemudian kalau kesehatan internasional ini yang saya sebut dengan eh, apa kerjasamanya sifatnya bilateral ya, misalnya Indonesia dengan Malaysia ya, atau trilateral Indonesia Singapura Malaysia membahas masalah apa penyakit-penyakit di daerah border ya, masalah-masalah misalnya kalau paling sering itu yang nggak enak juga kita itu masalah TKI misalnya ya, ya. TKI yang tidak eh, terdeteksi tiba-tiba TBC ya, banyak tuh kasus-kasusnya dan dikembalikan ya, atau Indonesia Jepang juga seperti itu ya. Pengembangan dan penerapan pada kesehatan publik eh, tidak membutuhkan kerjasama global. Jadi kalau kesehatan publik cukup ya, negara tersebut juga yang membuat satu solusi yang ada. Kemudian daket individu atau populasi yang mencakup program pencegahan dan populasi perawatan klinis individu pada kesehatan global. Kemudian pada kesehatan internasional juga eh, hampir sama ya program pencegahan dan eh, populasi dan perawatan individu. Nah, kemudian kalau kesehatan publik sebagian besar difokuskan pada program pencegahan pada populasi ya. Jadi kesehatan publik ya lebih menekankan kepada upaya-upaya pencegahan. Akses kesehatan ya. Kalau kesehatan global kita berbicara tujuannya adalah bagaimana keadilan akses kesehatan bagi semua negara dan masyarakat ya. Akses keadilan. Jadi orang Indonesia kalau dia sakit dan memerlukan suatu penanganan ya itu mendapat akses ya, walaupun dia di Jepang, di Amerika, di mana-mana. Ini yang disebut dengan kesehatan global ya. Kalau kesehatan internasional tujuannya adalah membantu ya negara lain yang mengalami suatu masalah kesehatan. Ya. Kalau kesehatan publik juga hampir sama dengan kesehatan global yaitu bagaimana keadilan ya dalam suatu negara atau komunitas. Kemudian tentang disiplin ilmu, riset kesehatan global juga multidisiplin ya. Kemudian kesehatan internasional hanya mencakup beberapa disiplin ilmu yang mereka perlukan karena mereka menganalisis suatu perkembangan penyakit. Saya gini ya, yang paling banyak memperhatikan Mpox, ya. Anda dengar berita, itu siapa? Itu kan negara Eropa, ya, dibandingkan negara Afrika sendiri. Karena mereka punya kepentingan bisnis di sana. Pertambangan mereka, negara Eropa, itu paling banyak di Afrika. Ya kan? Makanya mereka khawatir sekali. Ya, itu akan mengganggu secara ekonomi mereka. Hmm. Itu kepentingannya kepentingan ekonomi. Ya.
Kalau Amerika lebih banyak ke Asia dan Amerika Latin ya. Ya, jadi mereka kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu penyakit di Amerika Latin dengan di Asia, itu biasanya Amerika yang sangat gencar sekali ya berbicara di forum-forum internasional. Hmm. Seperti itu ya kalau kita lihat. Jadi Anda bisa mengerti kesehatan global, internasional, dan kesehatan publik ya. Jadi kalau orang berbicara masalah global health, international health, public health, nah itu kita bisa melihat dari perbandingan yang ada. Yang penting Anda harus mengetahui frameworknya. Ada 5 kriteria yang mereka pakai. Yang pertama jangkauan geografis, level kerjasama, target individu, akses kesehatan, dan juga rentang disiplin yang mereka pakai. Baik. Nah, kemudian sebenarnya kalau kita berbicara tentang global health ya, pengertiannya maupun sejarahnya ini sangat-sangat menarik sekali ya. Ini merupakan secara umum sebenarnya sejarah dunia ya. Jadi ada seorang akademisi Koplan ya pada tahun 2009 sebenarnya mereka melakukan suatu studi sebenarnya. Apa sih sebenarnya kesehatan global? Jadi kesehatan global itu adalah bidang studi sebenarnya penelitian dan praktek yang bertujuan untuk meningkatkan dan mencapai kesehatan status kesehatan seluruh masyarakat dunia. Ya. Jadi hampir sama dengan tujuan nasional kita. Tujuan nasional kita apa? Meningkatkan kesehatan, derajat kesehatan seluruh masyarakat atau rakyat Indonesia secara optimal. Itu sebenarnya sama, ya. Dan ini bersifat transnasional, kesehatan global juga fokus pada permasalahan kesehatan yang banyak di negara lain. Contohnya misalnya pandemi yang kemarin. Ya. Di situ tahun 2009 sebenarnya atas tadi perkembangan dari International Health Regulation tahun 2005 ya kemudian dibuatlah semacam bagaimana dunia ini harus mempunyai perhatian ya terhadap kesehatan masyarakat dunia. Kemudian kalau kita lihat tentang definisi WHO sendiri ya mengenai kesehatan, eh, yang ini sering menjadi suatu suatu pegangan kita bahwa kesehatan adalah keutuhan kondisi fisik, mental, sosial dan tidak selalu tentang absennya suatu penyakit atau gangguan lain. Karenanya kesehatan global tidak selalu mengenai penyebaran penyakit di suatu wilayah, tetapi juga terkait perkembangan ilmu kedokteran, kesehatan dan masyarakat, ya, serta faktor-faktor penentu lain seperti demografi, status ekonomi serta kebudayaan. Jadi kesehatan global ini tidak tok bicara tentang penyakit, tetapi juga hal-hal lain, teknologi, ya, kemudian juga epidemiologi, ya, dan juga faktor-faktor penentu yang lain. Hmm. Kemudian beberapa peristiwa penting yang mewarnai kemajuan maupun ataupun krisis kesehatan global. Ini revolusinya sebenarnya gini ya. Pada tahun 1796 ada peneliti ilmuwan asal Inggris namanya Edward Jenner. Ya. Nah, dia yang pertama kali mengembangkan vaksin untuk memutus rantai penularan terhadap cacar. Ya, gitu. Ya. Indonesia di bawah tahun 1974 itu banyak sekali korban-korban cacar ya. Ya. Paling gampang sekali dengan identifikasi terhadap eh, kebopengan dan lain-lain ya. Nah, akibatnya apa? Melalui vaksin yang ada ini, ya, kemudian dilakukan produksi secara massal sehingga diberikan kepada seluruh dunia, ya. Dan dibuktikan bahwa tahun 1974 Indonesia itu eradikasi cacar. Jadi Indonesia itu eradikasi cacar, jadi kasusnya nol selama 5 tahun itu kita dinyatakan seperti itu adalah tahun 1974. Seperti itu. Nah, perkembangan yang berikutnya vaksin-vaksin yang lain yang dibuat ya baik BCG, polio dan lain-lain ya itu merupakan suatu
apa suatu pengembangan pembelajaran dari Edward Jenner. Kemudian krisis kesehatan dunia juga beberapa kali terjadi ya. Ya, sebut saja wabah kolera pada tahun 1800 membunuh lebih dari 100.000 orang. Kemudian wabah pes ya, kematian 12 juta orang ya. Apa wabah pes ini terkenal dengan zaman kegelapan ya, dark age ya, zaman kegelapan. Itu setelah 12 juta orang eh, pada tahun 1800-an itu meninggal. Kemudian wabah flu Spanyol ya, menjangkiti 500 juta orang ya. Makanya setiap terjadi krisis kesehatan dunia perhatian pada pentingnya sistem kesehatan. Jadi pembelajaran ada suatu kejadian di sektor kesehatan selalu muncul suatu sistem kesehatan yang baru ya, termasuk Indonesia ya. Kemarin sudah saya katakan ya, belajar dari COVID kita punya undang-undang baru, Undang-Undang 17 2023 dan peraturan pemerintah ya. Kemarin udah jelas sekali bagaimana saya membuat satu gambaran ya. Tinggal nanti di daerah harus bisa menyesuaikan, membuat kebijakan-kebijakan lain tersebut ya. Nah, kerjasama kesehatan global nih akhirnya meningkat ya dengan dibentuknya WHO pada tahun 48 ya. Sehingga WHO waktu itu ya mempublikasikan obat-obat esensial yang bersihkan paling efektif untuk mengatasi penyakit-penyakit umum. Ya. Kemudian ada deklarasi Alma-Ata pada tahun 2008 yang menyoroti pentingnya fasilitas kesehatan primer dalam menjaga kesehatan masyarakat. Ya. Kemarin sudah saya cerita bahwa Indonesia lebih dulu tahun 1969 kita punya puskesmas, kemudian tahun 19 berkembang 1974 itu kita punya posyandu ya. Sedangkan dunia baru menyatakan deklarasi pada tahun 78 yang menyoroti pentingnya fasilitas kesehatan primer dalam menjaga kesehatan masyarakat ya. Jadi kita memang selalu lebih maju ya, tetapi pada perkembangannya memang kita sangat suka untuk memaintenance apa yang bisa kita lakukan. Dan ini juga jadi pembelajaran kita di daerah ya, apa-apa yang sudah kita lakukan itu harus bisa kita melakukan suatu kebijakan untuk maintenance apa program yang sudah ada tersebut ya, jangan sampai terbengkalai. Jadi analisis-analisis yang kita lakukan, kebijakan-kebijakan kita lakukan, ya biasanya kekurangan kita adalah dilakukan monitoring dan evaluasi, ya untuk bisa kita lakukan perbaikan, ya. Karena apa? Kebijakan itu harus dibuat, ya. Kebijakan itu harus dilaksanakan. Kebijakan itu harus dievaluasi. Kebijakan itu harus perbaiki. Jadi ada 4 keharusan kalau kita bicara kebijakan, ya. Dan Anda, ya, MKM itu adalah Magister Kesehatan, manajemen Magister Kesehatan, manajemen kesehatan masyarakat. Tentu eh, arahnya bagaimana kita kebijakan. Jadi apapun yang kita lakukan, maka ada 4 keharusan dalam kebijakan itu harus dibuat, harus dilaksanakan, harus dievaluasi dan harus diperbaiki, ya, gitu. Harus ya, harusnya itu bagaimana, ya. Nah, ya, kata evaluasi itu penting, ya, karena apa? Evaluasi itulah yang kita sebut dengan policy paper, ya, atau policy brief untuk kita memberikan rekomendasi bahwa ini harus diperbaiki, ya. Jadi kaitan-kaitannya itu simpel sebenarnya. Kita kembali kepada bagaimana kita membuat suatu konsep yang bisa kita buat ya, ya secara sederhana ya, tetapi dengan pola framework pemikiran yang lebih luas ya. Gitu. Jadi Anda pernah dengar istilah berpikir secara global ya, kemudian berperilaku secara lokal. Ya, jadi seperti inilah yang maksud saya. Kita berpikir mencari yang kemana, ya, tetapi kita tuangkan dalam spesifik lokal yang ada di tempat kita. Ya, saya justru mempunyai
suatu keinginan ya, mata pelajaran saya menjadi fokus, Anda bisa benar-benar memahami bagaimana proses apa sistematika kita untuk berpikir, ya, sistematika kita untuk berbuat, dan sistematika kita untuk bisa mengevaluasi ya terhadap semua yang ada di bidang kerja kita. Nah, sekarang kalau kita lihat bahwa ukuran kesehatan global itu apa sih sebenarnya? Tadi sudah saya tanya, ya, apakah kita punya indikatornya atau apanya ya? Nah, banyak negara yang mengembangkan ya, terutama Amerika, Eropa, dan juga WHO ya, untuk kesehatan global. Ya. Tapi yang paling kita suruti adalah bagaimana kita bisa membandingkan kualitas kesehatan di satu negara dengan negara lainnya. Ya. Dengan cara apa? Ya, salah satu bentuk ukurannya adalah mengukur beban penyakit secara global, atau kita sebut dengan global disease burden, yang mengukur dampak kesehatan dari mortalitas, morbiditas, dan biaya finansial. Ya. Dan ini udah kita lakukan, ya, udah kita lakukan secara nggak sadar ya. Jadi kalau kita melihat perbandingan, kok di kecamatan A kasusnya tinggi sekali ya, kok di kecamatan B kasusnya nggak berapa tinggi gitu ya, gitu. DBD aja atau mari atau DBD aja. Ya. Tidak semua di satu kabupaten ya, itu ada 10 kecamatan, tidak semua bebannya itu tinggi ya. Makanya inilah kita ukur beban penyakitnya ya secara daerah. Bisa kita pakai ini untuk ini ya. Ini karena apa? Ya. Nah, ternyata setelah dilakukan pengukuran, evaluasi, monitoring evaluasi ya karena lingkungannya kurang baik, ya, genangan-genangan airnya ya dan lain-lainnya. Jadi seperti itu ya. Contoh dulu orang mengatakan bahwa masyarakat desa tuh nggak ada yang apa sangat sedikit yang diabetes atau jantungan. Tapi pada kenyataan sekarang udah banyak, udah berubah. Ya. Inilah yang saya katakan beban penyakit atau global disease burden. Ya, seperti itu. Ini ukuran kesehatan. Ya, saya tidak katakan ini global, bisa kita pakai secara daerah. Lalu ada penggunaan lain yang menjadi acuan kalau ini harus kita hitung secara provinsi ya, karena kita membutuhkan data yang besar ya, yang kita sebut dengan disability adjusted life ya, year atau kita sebut dengan DALI itu ya. Ada semua, saya yakin pernah dengar itu DALI ya. DALI itu adalah disability adjusted life year, merupakan jumlah tahun hidup yang hilang akibat kematian dini ditambah tahun hidup dengan kecacatan. Jadi ada kematian dini maupun kecacatan karena kasusnya penyakit atau kondisi kesehatan dalam suatu populasi. Ya. Ini merupakan satu indikator angka harapan hidup, angka kematian bayi, angka kematian dewasa, atau angka prevalensi suatu penyakit. Ya. Jadi indikator yang kita pakai untuk angka harapan hidup, angka kematian bayi, angka kematian dewasa, dan angka prevalensi suatu penyakit, ini yang disebut dengan DALI sebenarnya. Ya. Nah, sebenarnya indikator-indikator tersebut ya tercermin dalam tujuan pembangunan kesehatan Sustainable Development Goals yang nomor 3 ya. Bahkan beberapa target yang ingin kita capai sebelum tahun 2000 adalah ya menurunkan rasio kematian ibu dan bayi ya akibat penyakit tidak menular dan juga mencapai pelayanan kesehatan universal. Beberapa udah kita capai ya pada sampai dengan tahun 2024 ini, tetapi masih banyak yang belum ya kita capai ya. Ini tugas Anda lah untuk bisa uh, membuat pencapaian-pencapaian yang lebih baik lagi. Kemudian apa sih strategi global oleh WHO ya tentang kesehatan, lingkungan, dan perubahan iklim ya. Jadi WHO itu melihat bahwa ini nggak bisa terpisahkan, kesehatan, lingkungan, dan perubahan iklim. Kemarin sudah saya banyak kita bicara. Makanya diperlukan suatu transformasi ya yang diperlukan untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan secara berkelanjutan
melalui lingkungan yang sehat. Jadi intinya apa? Ya, ternyata ya kita harus meningkatkan kehidupan kesejahteraan secara berkelanjutan melalui lingkungan yang sehat. Jadi lingkungan itu memang memegang suatu ukuran yang sangat penting ya dalam ukuran kesehatan global itu sendiri ya. Makanya di kuliah yang kemarin eh, saya menyampaikan lingkungan sehat ya ke yang ini baru karena belum pernah saya sampaikan di kuliah sebelumnya ya. Yang sekarang saya sampaikan kesehatan global yang kakak-kakak kelas Anda belum mendapat ini ya kuliah tentang kesehatan global dan kesehatan lingkungan sebagai kemarin. Oke, nah ini gini ya. Saya lupa berapa jumlahnya, ya, tapi ada sekitar 10 atau 11 yang menjadi perhatian kita untuk kesehatan sorry, yang menjadi perhatian kita untuk kesehatan global itu ada beberapa ya yang harus benar-benar kita bisa menjadikan suatu pegangan kita. Yang pertama tadi saya katakan International Health Regulation. Ya. IHR adalah perjanjian global yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia untuk mengatur dan mengkoordinasikan respon terhadap ancaman kesehatan masyarakat yang melintasi batas negara. Terutama apa? Penyakit. Jadi kalau dalam IHR itu ada listing penyakit yang harus menjadi perhatian masyarakat dunia. Ya, apa yang kita sebut dengan Public Health Emergency of International Concern. Ya, gitu. Jadi pelan-pelan Anda bisa cari PHEIC, Public Health Emergency of International Concern. Jadi begitu udah masuk ke dalam IAR, ya, International Health Regulation, maka semua negara akan membuat alert bagaimana menjaga ya, jangan sampai ini kesebar ke negara-negara yang lain ya. Nah, ini biasanya yang terbaru yang dikeluarkan oleh IHR listing penyakitnya adalah Mpox. Begitu IHR mengatakan Mpox masuk ke dalam listing IHR, ya, Public Health Emergency of International Concern, langsung semua negara bergerak. Ya, kalau kita datang masuk ke Indonesia sekarang harus di satu set atau pelatihan set kita harus mengisi ya di mana duduknya di pesawat, kemudian berapa hari kita berangkat, kapan datangnya apa segala macam, alamat rumah ya, ada demam atau enggak apa segala macam ya. Secara online. Sekarang udah enak online. Ini akibat dari international regulation. Jadi Anda harus familiar ya untuk istilah-istilah ini. Sorry, saya mau minum. Ya harus familiar dengan istilah-istilah ini ya. Jadi bukan sesuatu yang aneh ya, bukan sosokan bahasa Inggris ya, tapi gini lah ya, international regulation ya. Saya juga ditanya waktu COVID ya, PSBB itu nggak dikenal di dunia. Ya, tanya itu apa PSBB? Ya, pembatasan sosial berskala besar, ya kan? Dalam bahasa Inggrisnya apa? Nggak ada, ya kan? Seperti IHR dalam bahasa Indonesia apa? Ada. Ya. Jadi biasakan juga. Ya. Durian bahasa Inggrisnya nggak ada. Ya. Biasakan durian aja. Gitu. Ya. Seperti itu ya. Jadi ada istilah-istilah yang memang nggak perlu kita terjemahkan. Ya. Tapi kita mengerti apa itu. Ya. Kemudian yang berikutnya menjadi perhatian untuk kesehatan global adalah kesehatan, pendidikan, kemiskinan, dan ekonomi global. Ya. Jadi berkali-kali saya katakan dari kemarin sampai sekarang bahwa kalau kita bicara kesehatan, kita tidak lepas dengan sektor-sektor yang lain.
jelas di kesehatan global ini mereka mengidentifikasikan ya menjadi perhatian, yaitu kesehatan, pendidikan, kemiskinan, ekonomi global. Di mana kita mengidentifikasi bahwa penduduk di dunia ini masih berjuang melawan kemiskinan ekstrim dan kerawanan pangan. Ya. Semakin meningkat ketidakstabilan politik lokal atau global dapat memperburuk kerawanan pangan di negara miskin. Contohnya apa? Rohingya di Myanmar atau Palestina saat ini. Ya, itu karena ketidakstabilan politik ya, dan juga kemiskinan ekstrim. Akibatnya apa? Terjadi kerawanan pangan. Ya, hasil dari survei Kompas ini juga mengagetkan bahwa 187 juta masyarakat Indonesia itu tidak mampu untuk membeli makanan sesuai dengan standar gizi yang baik. Bayangkan, Indonesia aja 187 juta masyarakatnya ya itu ada di lakukan riset dari media Kompas ya. Kemudian yang ketiga adalah pelayanan kesehatan dan sistem kesehatan. Nah, sekali lagi ya, kemarin saya katakan bahwa apa yang kita lakukan adalah memperbaiki pelayanan kesehatan dan sistem kesehatan ya. Karena apa? Kesehatan ini merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia ya. Nah, hanya dengan keadaan sehat lah manusia ini dapat lebih produktif ya. Sedangkan di sektor kesehatan ini kita ingin meningkatkan kesadaran dan kemampuan setiap individu untuk hidup sehat yang merupakan faktor utama untuk mewujudkan masyarakat dengan kesehatan yang optimal ya. Gitu. Yang keempat adalah isu terkini masalah lingkungan global. Nah, sekali lagi ya. Jadi lingkungan global merupakan menjadi suatu perhatian pada kesehatan global. Ya. Di dunia saat ini sedang menghadapi krisis lingkungan, antara lain adalah global warming, pemanasan global, perubahan iklim, dan polusi pencemaran. Ya, serta yang keempat itu percepatan kehilangan apa, biodiversitasnya. Ya. Jadi isu-isu masalah lingkungan ini ya itu ya harus kita benar-benar perhatikan pemanasan global, perubahan iklim dan polusi. Kemudian yang berikutnya ya perubahan penyakitnya, baik itu penyakit menular, penyakit tidak menular ya. Nah, tadi sudah saya katakan baik itu yang muncul kembali maupun yang masih baru ya. Tetapi terus terang saja ya, pergeseran transisi epidemiologi atau pergeseran penyakit ini yang menjadi perhatian kita bersama di mana apa? Sekarang sudah menuju kepada penyakit menular, menuju ke penyakit tidak menular. Ya. Kenapa? Yang harus kita waspadai, kalau dia penyakit tidak menular, cenderung untuk kronis. Kalau kronis, maka menjadi beban, ya, beban pembiayaan. Orang dengan diabetes mellitus minum obat seumur hidup. Orang dengan hipertensi minum obat seumur hidup. Obat ya, orang dengan penyakit jantung juga harus minum obat seumur hidup. Ya. Itu menjadi beban secara ekonomi. Ya. Nah ini yang harus kita perhatikan. Belum lagi ini data dari WHO 41 juta kematian setiap tahun adalah disebabkan oleh penyakit tidak menular. Ya. Kemudian perhatian yang berikutnya adalah masih munculnya KLB dan bencana dan kedaruratan kompleks ya. Jadi suatu bencana dengan multi penyebab ya, yang dampaknya seringkali tak dapat diatasi hanya dengan kapasitas nasional dan lokal ya, lokal daerah, sehingga membutuhkan bantuan eksternal dari internasional. Ya. Nah, kedaruratan kompleks ini yang menjadi faktor konstektual yang bisa berdampak terhadap munculnya atau semakin beratnya masalah kesehatan masyarakat. Ya. Nah, kita sudah banyak contoh ternyata misalnya terjadi sesuatu yang bencana alam di saudara kita banjir atau gunung meletus ya. Nah, ini juga
banyak yang eh, menilai bahwa secara lokal kita perlu bantuan ya, baik secara lokal bantuan provinsi atau bantuan internasional ya. Kemudian yang berikutnya adalah gizi dalam perspektif global ya. Karena di situ maksud dalam SDGs nomor 3 tadi ya, bagaimana kita memenuhi gizi ya dalam pemenuhan kebutuhan hidup generasi yang akan datang. Tadi saya katakan 187 juta masyarakat ya Indonesia yang ternyata belum mampu memenuhi standarnya dari kecukupan gizi yang baik. Yang berikutnya adalah kesehatan mental global ya seperti yang ya kita cukup meresahkan ya bahwa angka depresi di Indonesia ini tinggi sekali ya sampai jutaan ya sampai ya ini luar biasa sekali ya, dan kita juga merasa terpukul ya. Ya. Angka bunuh diri, angka ya gangguan mental dan lain-lain ya. Jadi ternyata dengan kondisi-kondisi yang tadi saya sebutkan ya, kondisi global itu mempengaruhi sekali secara kesehatan mental. Nah, yang berikutnya ya, masalah HIV/AIDS untuk kesehatan global ini masih ada, masih terus terjadi. Karena apa? HIV ini boleh dikatakan pandemi yang tidak dideklarasikan. Ya, gitu. Karena apa? Karena pandemi ini adalah apa? HIV/AIDS ini adalah penyakit yang menular, tetapi sulit untuk menularkan. Ya, untuk menularkannya dia punya effort, ya, misalnya pemakaian narkoba, ya, hubungan yang apa? Yang tidak normal, ya, dan juga misalnya menyusui dari ibu ke anak. Jadi terus menerus menjadi masalah dunia yang tidak terselesaikan. Ya. Itu tetap menjadi perhatian kesehatan global kita. Sehingga apa, ada bantuan internasional yang disebut dengan Global Fund ya untuk mengatasi masalah HIV, tuberkulosis dan malaria itu sendiri. Kemudian demam berdarah. Demam berdarah terus terang saja Indonesia sendiri merupakan negara kedua ya, terbanyak kasus demam berdarah setiap tahun. Nah, ini menjadi perhatian kita ya. Karena apa? Yang disebut dengan dengue virusnya itu merupakan virus endemis di Indonesia ya. Sehingga apa? Sehingga tidak boleh kita lengah ya. Kita nggak boleh lengah ya. Bagaimana kita perbaiki lingkungan, memperbaiki saluran-saluran, ya, melakukan promosi preventif, ya, gitu, memberikan suatu pemahaman pada masyarakat. Ya. Begitu kita lengah, baik pimpinan daerah, masyarakat, petugasnya lengah, maka akan muncul kembali ya. Dan sampai saat ini juga vaksinnya belum secara efektif ya bisa bekerja ya. Tapi ini menjadi catatan perhatian dalam kesehatan global. Ya. Malaria juga masih menjadi apa? Masih menjadi perhatian ya. Karena belum semua negara bisa bebas. Ya, Indonesia ini kurang lebih sekitar 70% kabupaten kota ini sudah dinyatakan eliminasi malaria. Tetapi apa? Begitu ada suatu event, ya, misalnya contoh Lebaran dari Ambon datang ke Lampung, ke Ambon ke Palembang, Ambon ke Jawa dan lain, itu mungkin apa potensi untuk menjadikan satu penyebaran kembali. Ya. Jadi masalahnya masih menjadi masalah-masalah secara global. Kemudian imunisasi. Ya. Pencapaian imunisasi dasar untuk mencapai universal immunization belum merata di seluruh dunia. Di Indonesia aja belum merata. Hasilnya masih sedikit. Ya, kalau ini belum merata, maka potensi untuk penyebaran penyakit yang dapat dicegah oleh imunisasi itu mungkin makin besar. Ya.
PD3 ini kan ada ya, TBC, polio, terus kemudian apa? Difteri, ya, apa? Pertusis, gitu. Kemudian apa? Hemo apa? Hepatitis, ya, itu mungkin menjadi suatu masalah baru. Ya. Penyakit-penyakit ini akan menjadi re-emerging atau muncul kembali. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah perubahan iklim, ya, yang dunia dan kaitannya dengan kesehatan. Ya. Nah, pemanasan global tadi sudah saya katakan, ya. Kemudian juga dengan varietas curah hujan dan terjadi perubahan iklim. Ya, jadi banyak sekali yang jadi perhatian-perhatian kita bersama ya untuk kesehatan global yang tidak lepas dari kesehatan nasional dan kesehatan eh, apa lokal yang ada ya. Nah, sekarang saya ingin melihat mengambil contoh ya, indikator dunia. Indikator dunia untuk ketahanan kesehatan itu sebenarnya eh, di tahun 2019 ini dibuat apa suatu analisis terhadap eh, indeks ketahanan kesehatan global. Ini ada 190 negara negara WHO termasuk Indonesia ya. Indonesia tahun 2019 ini dibuat di Helsinki ya, di Finlandia ya. Jadi sebenarnya ada enam, simpel aja ini disimpulkan bahwa ada enam kategori kalau kita ingin melihat suatu ketahanan kesehatan di eh, apa di masing-masing negara atau daerah. Ya. Yang pertama kita lihat bahwa adanya upaya pencegahan. Tadi saya katakan seperti itu ya. Yang kedua adanya deteksi dan pelaporan. Yang ketiga kecepatan respon. Jadi tadi to prevent, to detect, and to respond. Kemudian adanya sistem kesehatan, baik secara nasional dan daerah. Kemudian pemenuhan terhadap standar internasional, maksudnya IHR. Ya. Jadi kalau IHR itu ada 9 core kompetensi yang harus dipenuhi ya dari sumber daya manusia, dari apa segala macam. Itu ada pemenuhan standar internasional. Kemudian yang keenam, sekali lagi resiko lingkungan. Ya. Jadi kita identifikasi ini Indonesia ini bagaimana sih posisinya. Nah, kalau lihat Indonesia posisinya seperti ini. Ini pada tahun 2019 di bulan Agustus di 195 negara, 195 negara. Ya. Tadi saya katakan ada pencegahan, ada deteksi, ada respon, ada sistem kesehatan, ada kepatuhan terhadap internasional norma-norma internasional, dan ada risiko lingkungan. Ternyata apa? Dari 190 negara pada bulan Agustus tahun 2019, ya, tidak ada satupun negara yang siap untuk menghadapi epidemi dan pandemi. Ya. Karena masing-masing negara mempunyai masing-masing gap atau kekurangan untuk bisa mereka jelaskan. Ternyata terbukti ya, pada nggak sampai 1 tahun. Agustus, saya masih ingat ini karena saya ikut ke Helsinki. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi 4 bulan. Ya. Di 2020 terjadilah apa pandemi COVID. Ya kan? Memang ternyata apa? Nggak ada satupun negara yang siap menghadapi global keamanan kesehatan global. Ya. Ini terbukti sekali ya. Akhirnya mereka ya hampir semua negara sadar bahwa mereka akan memperbaiki kekurangan-kekurangannya. Ya, gitu. Sekarang kalau kita lihat ya, nilai Indonesia, ya, gitu.
Ya, ini sebagai ya supaya semangat lah Anda ya bahwa kita itu punya ya. Kalau secara total keseluruhan kita tuh nggak jelek-jelek benar ya. Dari 195 negara, Indonesia tuh berada di posisi ke-30. Ya, nih, nih, ya. Dari 6 tadi kriteria, ya ternyata Indonesia tuh berada di posisi ke-30. Bukan kita yang nilai, karena apa? Ada suatu konsorsium dari 190 negara itu menilai kita, ya. Kemudian Indonesia juga menilai negara lain, ya. Itu seperti itu, ya. Nah, ternyata kita itu berada di urutan ke-30. Saya pun kaget, wah, hebat benar, ya, gitu. Bahkan kita di atas Italia, kita di atas Polandia, kita di atas Afrika Selatan, di atas New Zealand, ya. Banyak lagi negara-negara yang katanya lebih maju dari kita dan kita di atas dari sisi kesisteman. Kita di atas Turki. Kalau kita lihat dari indikator per indikator, ya ternyata untuk prevention ya, Indonesia berada di posisi ke-38. Ya. Kemudian untuk deteksi kita posisinya ke-37, ya kan? Kemudian untuk respon mitigasi ya kita berada di posisi ke-30 ya. Kemudian untuk eh, health workers ya penyiapan sumber daya manusia kita berada di 42. Untuk kepatuhan terhadap standar internasional yang dimasukkan ke dalam IHR kita di posisi ke-7. Ini yang paling tinggi ya. Yang paling tinggi yang kita punya kita posisi ke-7. Jadi kesiapan kita dalam melakukan apa penjagaan terhadap masuknya penyakit itu yang ketujuh. Inilah yang bikin kita kuat ya. Pada waktu kita COVID, jika waktu itu jika juga kita nggak masuk ke Indonesia, ya ini di apa membuktikan bahwa kita mempunyai kekuatan di sini. Ya. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa lingkungan itu penting, ya. Lingkungan itu penting. Ya. Ternyata apa? Yang paling jelek di kita adalah lingkungan. Posisi kita 106. Bahkan kita di bawah India. Ya, 106. Jadi sekali lagi saya katakan memang harus kita fokus kalau kita bicara tentang ketahanan kesehatan. Ya, kita bicara tentang bagaimana kita bisa memperbaiki lingkungan kita. Ya, itu terbukti kan? Kemarin saya katakan 40% ya, penyakit itu status kesehatan itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan ya. Nah, ternyata memang kalau kita angka kesakitannya tinggi karena angka apa lingkungan kita ini memang harus banyak diperbaiki ya. Sehingga boleh dikatakan bahwa eh, apa indikator untuk prevensi ya kita posisinya orange ya. Waktu terjadinya COVID, tinggal kita tingkatkan lagi menjadi kuning lah, lumayan ya. Kemudian yang merah yang kedua itu tentang eh, apa mitigasi terhadap pandemi itu sendiri ya. Dari merah, dari orange kita tingkatkan jadi kuning. Ya. Itu yang kita lakukan ya. Dan memang ternyata ya tidak ada satu pun negara yang hijau. Jadi sudah terbukti bahwa kalau terjadi pandemi pada saat itu di tahun 2019 tidak ada satupun negara yang siap menghadapi. Di 2020 ternyata dibuktikan ya. Tidak ada satupun negara yang hijau ya. Ya. Kuning, orange dan merah ya. Gitu. Jadi Anda lihat ya semuanya kira-kira apa yang kurang di Anda ya, dan bagaimana membuat satu kebijakan. Ya. Kalau kita di negara ASEAN ya, kalau kita lihat di tahun 2019 kita ini eh, ya di nomor 4 ya.
Thailand paling bagus memang Thailand. Dia mempunyai kapasitas sumber daya manusia yang baik, yang bagus, keseimbangan yang bagus ya. Malaysia nomor dua, Singapura nomor tiga, Indonesia berada di posisi yang keempat ya. Belum menjamin ya negara yang kaya banyak duit itu bisa membuat suatu sistem yang baik untuk ketahanan nasionalnya. Ternyata apa? Brunei berada di posisi yang nomor 10 di ASEAN. Ya, kurang apa? Penduduknya sedikit, uangnya banyak. Ya. Ya, ternyata uang itu bukan menentukan segalanya. Ya. Jadi ini yang harus kita lihat ya. Dan artinya dengan suatu kemauan kita untuk kerja, untuk berbuat itu eh, sangat ini sekali. Nah kemudian pada satu ini untuk Anda ketahui lah ya, pada saat COVID ya, itu WHO tanggal pada bulan Agustus itu membuat semacam review, interaction review ya. Ini menarik sekali ya, karena yang membuat ini anak-anak kita, ya, orang-orang di Indonesia, ya, staf-staf di Kementerian Kesehatan membuat analisis ya bersama-sama dengan WHO. Ya. Nah ternyata memang benar bahwa eh, hasil perhitungan yang di tahun 2019 itu bukannya abal-abal, ya. Ternyata apa? Nah, ya, ada tiga kriteria yang dievaluasi oleh WHO. Mereka datang timnya ya dari Jenewa, dari India dan datang bahwa kita sudah bisa ya hanya 7% yang di bawah nih baca. Hanya 7% action yang belum kita implementasikan. Ya. Antara lain apa? Itu monitoring nih, yang merah-merah. Nanti kamu bisa baca sendiri ya, yang merah-merah. Kemudian 76% ya actionnya perlu ditingkatkan ya. Kemudian yang 17% yang sudah hijau itu baik ya, gitu. Jadi merahnya itu hanya 7% ya. Itu terbukti ya kita di urutan nomor 30. Sebenarnya sih WHO itu penasaran juga ya. Tim internasional penasaran kenapa sih Indonesia bisa berada di urutan ke-30 ya di perhitungan global health security. Ternyata mereka datang kemudian membuat satu analisis bersama. Ternyata apa? Ya, terbukti bahwa merah kita hanya 7%, ya. Kemudian yang perlu diperbaiki 76%, yang sudah bagus 17%, ya. Gitu. Ini yang kita lakukan terus-menerus ya, kebijakan-kebijakan. Sebenarnya jadi membuat kebijakan yang simpel ya eh, pada saat COVID dengan peristiwa yang besar dengan melihat ini ya rekomendasi-rekomendasi ini harus ditingkatkan ya. Kemudian dihitung berapa sih biayanya dari kuning ke hijau, berapa sih biayanya dari merah ke kuning, jangan merah ke hijau. Ya. Kita rekomendasikan, Pak, kondisi kita tuh merah Pak di sini. Gitu ya. Tahap pertama bagaimana? Iya Pak, ya, kita rekomendasikan dari merah menjadi kuning Pak. Ya, jangan sok-sokan kamu katakan dari merah jadi hijau, enggak. Ya, gitu. Jadi kita berpikir secara step by step. Ya. Inilah yang dibuat ya. Kalau konsultan itu kerjanya kan seperti ini. Ya. Dia melihat satu masalah, datang ke sini, gajinya besar, pakai dolar, ya, datang ke sini. Oh, ini merah. Ya udah, bagaimana membuat jadi hijau menjadi kuning. Nah, oh, oh ini udah kuning. Bagaimana membuat ini menjadi hijau? Yang hijau bagaimana mempertahankannya? Itu aja yang diberikan rekomendasi. Ya. Jadi ini adalah rekomendasi by mapping. Ya. By mapping resiko yang kita temukan. Ya. Ini pelajaran baru lagi nih. Ya. Jadi Anda bisa membuat mapping berdasarkan risiko. Ya. Jangan meloncat pikirannya. Udahlah merah, jangan sok-sokan kita merekomendasikan ini bisa jadi hijau dengan ini enggak. Ya. Di sektor kesehatan bertahap, nggak mungkin instan. Ya.
seperti itu. Oke, ya ini saya eh, apa belajar aja pengalaman kita, ya, pengalaman waktu COVID yang kemarin ya. Karena ini ketahanan nasional, ketahanan kita. Kita lihat tadi ada tiga komponen: to detect, to prevent, to respond. Jadi kita ambil tuh, to detect, kita cek satu-satu. Bagaimana laboratorium pemeriksaan, penguatan surveillance real time-nya, dan penguatan PHEOC, jadi Public Health Emergency Operation Center. Jadi semacam ruang kendali lah ya, public health emergency ya, di apa di masing-masing daerah, kemudian di pusat dan lain-lain. Ternyata apa yang kita temukan terhadap deteksi? Kurang koordinasi. Gampang menyebutkan, ternyata kurang koordinasi. Ini listing yang kita lakukan. Nah, itu. To prevent, ya. Himbauan kepada masyarakat, PSBB, rekayasa lingkungan, edukasi, gejala. Apa yang kita temukan? Ternyata kurang disiplin. Kurang disiplinnya bukan masyarakat aja, ya. Petugas, apa segala macam. Maka pimpinan kurang disiplin. Ya. Kemudian, to respond. Udah ada, tapi kurang disiapkan untuk satu kejadian yang besar. Contohnya apa? Ya, ternyata benar. Begitu terjadi ledakan kasus banyak ini apa? Oksigennya kurang. Ya. Berpikirnya, wah ini udah obat, udah apa alat ini. Ternyata apa? Kurang oksigen. Kita ngalamin kan? Nah, ya, jadi kita kurang prepare. Jadi dengan analisis yang sederhana ini mengidentifikasi, Anda bisa bikin kesimpulan. Ternyata kurang koordinasi, Pak. Kita harus meningkatkan koordinasi. Koordinasinya dijabarkan. Ini. Pak, ini bagaimana, Pak? Ternyata hasil rekomendasi kita ini kurang disiplin. Ya kan? Disiplinnya kita tingkatkan. Bagaimana caranya? Nah, ya. Oh, ternyata fasilitas kita kurang respon, Pak. Ya, kurang udah ada tapi kurang prepare, Pak. Perencanaannya kurang. Nah, jadi inilah pembelajaran yang simpel yang saya ingin sampaikan pada Anda. Ya, jangan berpikir yang macam-macam, tapi apa ilmunya itu global. Ya, tapi nanti action Anda itu simple-simple aja. Itu yang diperlukan sebenarnya. Apa bagaimana kita membuat suatu aksi untuk implementasi dan suatu kebijakan. Ya, seperti itu. Nah, sebagai akhir, bagaimana sih sebenarnya penguatan strategi penguatan ketahanan kesehatan? Yang pertama harus kita evaluasi tadi, ya. Apakah komitmen politisnya sudah ada? Apakah regulasinya ada? Apakah pelayanan kesehatan sudah ada? Apakah upaya pencegahannya sudah ada? Bagaimana stabilitas ekonomi, stabilitas sosial dan keamanan? Bagaimana specific protection? Kemarin saya sudah katakan lima enam five level of prevention. Salah satunya adalah specific protection dengan vaksinasi, imunisasi. Nah, di Indonesia saat ini udah berjalan dengan baik. Saya selalu menyingkat dengan WW ya, what went well. Maksudnya ini adalah ini komponen ini sudah berjalan dengan baik ya, ada komitmen politis, semuanya bergerak dari bupati, wali kota, presiden sampai apa. Regulasi udah ada ya, udah. Pelayanan kesehatan udah kita lengkapi sekarang ya. Upaya pencegahan oke, ya. Stabilitas ekonomi oke, ya, udah jalan. Stabilitas sosial, social protection juga udah ada. Ya, gitu. Tapi ternyata dari hasil evaluasi ini ya, ini ya, gitu. WNI, what need improve? Apa yang perlu diperbaiki? Ya, gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia harus saya singkat apa? Apa yang perlu diperbaiki? A, B, B. Nah, ya, nggak keren, ya, nggak enak, ya, nggak keindonesiaan. Tapi saya singkat, saya buat dalam bahasa Inggrisnya adalah what need improve? Apa yang harus, apa yang perlu kita perbaiki? Ya. Ternyata apa?
konsistensi dalam leadership, jangan mencal-mencel di berbagai level. Ini sangat penting, ya, terutama di daerah. Nah, leadership ini harus didukung oleh suatu komunikasi yang baik, risk communication, menyampaikan kepada publik, ya, tidak membuat mereka resah, ya, siapapun itu, ya, itu seperti itu. Kemudian melakukan kolaborasi. Ya, kolaborasi adalah menyatukan suatu kegiatan-kegiatan dengan satu tujuan yang bersama. Ya, kolaborasi. Kemudian melakukan kontribusi. Harus ada kontribusi. Si A kontribusinya apa terhadap kegiatan ini? Pemikirankah, tenagakah, danakah, ya kan? Itu harus kita jabarkan. Ya. Instansi ini apa? Oh, di dalam bidang saya misalnya dari pendidikan, dinas pendidikan. Oke, saya akan melakukan penggencaran, membantu dari sisi promosinya, ya, di sekolah atau masyarakat. Oke, itu kontribusi. Ya. Jangan pada rapat yang dipimpin oleh bupati, ya, dicatat-catat, catat, rasanya nggak jalan. Yang keempat adalah tingkatkan koordinasi. Tadi sudah dikatakan. Koordinasi ini sesuatu yang gampang disebut, tetapi yang sulit dilaksanakan. Terutama apa? Koordinasi yang sulit dilaksanakan. Pada saat kita bicara pendanaan, gitu. Pada saat koordinasi pendanaan, itulah awal dari bencana dari koordinasi. Ya. Karena masing-masing mempunyai ekosektor. Jangankan di luar dinas, ya, di dalam dinas sendiri antar seksi aja, antar bagian, di puskesmas antar program itu berbeda-beda. Ini dana kami buat program TB nggak bisa dipakai malaria. Akhirnya apa? Nggak jalan koordinasi. Ya. Karena harus kalau kita koordinasi kita bicara program. Apa sih irisannya antara program malaria dengan program TBC gitu? Kalau ada irisannya itu kita diskusikan. Gitu, ya. Ternyata masyarakatnya sama, ya, misalnya lingkungan perumahannya sama, ya. Ayo kita bergerak bersama-sama, koordinasi, ya kan, dengan menggunakan kontribusi yang sama. Ya. Nah, lalu yang keempat, yang kelima, yang paling banyak kita gagal adalah apa? Compliance, kepatuhan, ya, kepatuhan. Di rapat sudah oke ACC, ya, tapi pada saat melaksanakan kepatuhan kita kurang. Kalau Anda ingat-ingat ini bahwa 5K atau 5C ini merupakan suatu pegangan kita dalam kepemimpinan, bagaimana K yang pertama komunikasi, yang kedua kolaborasi, K yang ketiga kontribusi, K yang keempat koordinasi, K yang kelima kepatuhan. Atau bahasa Inggrisnya itu 5C. Ya. Communication, collaboration, contribution, coordination, and compliance. Ya. Ini yang harus kita tingkatkan. Enggak macam-macam. Gitu. Sebenarnya ada semua. Ya. Ini yang sudah baik. Yang ini paling susah kan. Komitmen politis, bikin regulasi, bikin sarana pelayanan kesehatan, upaya-upaya dan lain. Ya, ini sudah berjalan dengan baik. Tetapi kalau ini tidak didukung oleh 5C tadi dengan kepemimpinan konsisten, maka apa yang ada di sini tidak berjalan dengan baik, tidak mendukung ini. Ya, saya kira itu kuliah saya hari ini. Nah, ini saya selalu mengatakan begini ya, mendengar itu membuat kita tahu. Jadi kalau kuliah saya ini membuat Anda tahu aja. Ya. Mungkin nggak 100%, 30%. Anda tahu 30%. Melihat itu membuat kita mengerti. Kita lihat di lapangan, oh ya, kita ngerti, oh gini ya, ya itu gini. Ya. Tapi yang paling perlu adalah membaca, membuat kita bijaksana. Ya. Dari sumber apapun, sekarang gampang membuat kita bijaksana. Ya.
Oh, ternyata apa yang disampaikan Pak Subuh itu keliru, gitu. Kita dengan membaca, kalau nggak membaca kita nggak bijaksana, gitu. Coba. Lalu diskusi itu membuat kita siap. Makanya polisi brief itu diskusi per grup, nggak per individu. Gitu. Karena apa? Membuat Anda siap, Saya siap rasa ke iya lapangan, ya. siap berargumentasi, siap ke mana-mana. Oke Gitu. oke. Ya. Jadi prinsip mendengar, melihat, mengerti, membaca, dan diskusi. Diskusi inilah salah satunya yang membuat kita siap. Ya, gitu. Oke Mbak Ntar Jajanan. Anda itu di grup ya bisa dengan gaya yang masing-masing. Orang Timur berbeda, orang di Jawa berbeda, apa segala macam. Tapi itulah yang melatih kesiapan kita. Ya. Kekurangan bangsa kita adalah kekurangan diskusi. Ya. Kalau saya tanya, Anda yang sudah S2, berapa banyak yang Anda berdiskusi? Anda yang S1 berapa banyak berdiskusi dalam konteksnya, konteks bukan diskusi yang ini, konteks keilmuan. Ya. Nah, ya, tolong ini mumpung masih belajar online, ya, enak, ya, kapan aja kita bisa ini, bisa makan, bisa minum, bisa santai, ya, bisa pakai celana kolor kalau laki-laki, ya, diskusi santai, ya. Jadi tolong ini dibiasakan diskusi. Saya lupa kasih PR ya. Oke, selesai. Nah, tolong yang ini eh, ada 11 atau 12 agenda kesehatan global. Anda membuat, kalau ini kan banyak nih, Anda 11 ya. Anda membuat satu-satu ya, policy brief untuk bisa membuat rekomendasi terhadap apa terhadap eh, bukan ini. Ya, pokok. Nah, ini jadi perhatian terhadap kesehatan global ya. Anda bisa melihatnya ke konteks kesehatan daerah ya. Tolong ini banyak sekali 4, 8, 13. Nah, 13 ya cukup banyak ya. Oke. Ya, polisi briefnya gitu ya, gampang ya. Siap, Dok. Ya, dong. Gampang. Berkelompok lagi berarti ya, Dok? Iya dong, Kemarin kan lagi untuk ya. diskusi. Iya, iya, Tadi saya Dok. katakan, Siap, Dok. saya selalu mengatakan bahwa diskusilah yang membuat kita siap. Membaca membuat Anda semua bijaksana. Gitu, ya. Mendengar ceramah dari Ustadz, nggak bisa kita terima 100%. Ternyata apa? Ada hadisnya, Anda baca buku hadis, Anda baca Quran, terjemahannya, oh ternyata gini loh pemahamannya. Gitu loh. Ya, jadi membaca itu hanya membuat kita bijaksana. Ya, gitu. Ya. Diskusilah yang membuat kita siap. Siap untuk apa? Siap untuk berkelahi. Berkelahi apa? Berdebat, berdiskusi. Ya, nah, siap untuk memberikan rekomendasi. Ya. Jadi jangan takut berdiskusi. Ya. Kalau saya dulu berdiskusi itu yang tidak bicara itu yang salah. Prinsipnya gitu. Ya. Kalau ada satu grup diskusi 10 orang, ya, yang tidak bicara itu yang salah. Bukan yang bicara yang salah. Yang bicara itu selalu benar. Ya. Tapi yang nggak bicara itu selalu salah. Ya. Seperti itu. Oke, saya kira demikian. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, supaya nggak mengganggu, saya stop. Gimana nih? Stop. Oh, oke, nanti bahan saya kirim ke grup. Oke, ya, jadi boleh silakan bertanya.
Ini menarik ya, karena kuliah yang saya kasih ini baru ya dari semua angkatan, baru Anda yang bisa terima 5 dan 4 ya. Kesehatan global dalam perspektif tatanan kesehatan daerah ya, ketahanan kesehatan daerah dalam perspektif kesehatan global ya. Jadi Anda lebih luas lagi ya dalam melihat suatu keadaan yang di dunia ya. Mungkin negara yang negara ya kalau ada 200-an negara, negara yang benar-benar safety itu hanya hitungan puluhan aja kok. Ya. Yang lainnya sama kan kita. Afrika itu cuma Afrika Selatan yang ini dengan Maroko ya. Maroko juga masuk ke Afrika ya. Ini Amerika, Amerika Serikat, Kanada. Sisanya apa? Amerika Latin, oh, bubar semua. Saya pernah itu ke Peru, ke Brazil, ke Argentina. Ya. Mereka top karena sepak bolanya aja. Ya. Tapi ya dari sisi ini ya apa ya sama aja ya, kita nggak gitu lebih ya. Asia apalagi kalau kita lihat Asia ya ya Cina sekarang berkembang tapi Cina kan dengan populasi hampir 2 miliar kan. Ya. India dengan 1,5 miliar bermasalah. Indonesia dengan 370 hampir 300 juta. Ya. Itu masalahnya. Lalu Bangladesh, Nepal, Myanmar, apa segala macam ya itu permasalahan kesehatannya sangat besar dan sangat mungkin membantu. Apa yang perlu kita khawatirkan dari kesehatan global bahwa apa? Masyarakat Indonesia itu ada di mana aja sekarang. Ya. Di kutub utara sana ada orang Indonesia. Gitu. Nggak ada. Begitu dia kembali, berarti apa? Kalau kita nggak waspada, bukan kita mencurigai, kita nggak waspada, dia mungkin membawa satu virus, parasit, bakteri. Gitu. Itu yang dikatakan dengan kewaspadaan secara global dengan kesehatan global. Ya. Nah, pasti nggak percaya, benar. Ya. Saya diskusi ngobrol di warung kopi di apa Buffalo City. Buffalo City itu kan paling ujung perbatasan antara Amerika dengan Kanada. Di situ dipisahkan oleh oleh apa? Oleh Niagara Falls. Ya. Ngopi saya bercanda-canda dengan teman saya tiba-tiba ada yang negur, ya, gitu. Orang ini apa? Bukan hanya orang Indonesia, tetapi eh, dia kawin dengan orang Indonesia, orang bule itu. Ya, kawin dengan orang Indonesia, bahasa Indonesia juga bagus. Ya. Kita belanja ke supermarket, ya kan? Selalu ada yang negur. Ya. Indomie Indonesia itu paling enak katanya. Ternyata jadi kita ini udah mendunia, udah mengglobal dimanapun ada. Tetapi dengan itu tadi lalu lintas orang dan binatang. Ada tiga sebenarnya, ya. Lalu lintas orang, binatang, dan barang. Ingat aja itu tiga am, binatang, orang, dan barang. Itu yang harus diwaspadai. Ya. Ya. Oke, ada yang bertanya? Jangan jam berapa nih? 5:16. Dok. Udah, nggak ada. Kuliah saya terakhir tanggal berapa ya? Masih. Hah? Yang 4 berarti udah selesai dong. Udah selesai dengan saya 4. Angkatan 4. Belum. Masih ada kayaknya, Dok. Saya tinggal satu lagi tuh. Bulan November kalau kalau lihat dari absensinya masih ada, Dok. Masih ada. Iya. Kemarin Apa tuh materinya? Kalau kasih tahu dong. Izin bertanya, Dok. Siapa? Saya Asih Dari mana? dari Banda Aceh. Banda Aceh. Iya, kita Kota ketemu Banda di Aceh ya. Pernas kemarin, Pak. Oh,
Ketemu saya. Iya, di booth-nya Wima. Oh, Yang pengen saya tanyakan gini, kita kan punya ukuran kesehatan global untuk mencapai ketahanan, global, yang tadi Bapak bilang ada 4 ya. Salah satunya SDGs yang nanti bakal goals-nya itu di 2030. Nah, sekarang kan ada target antara tuh, ada target antara di 2024 ada seperti contoh stunting 14%. Nah, yang pengen saya tanyai, seandainya nih misalnya di 2030 tujuan-tujuan yang ada 7 kalau nggak salah saya itu tidak tercapai, apakah mungkin ada SDGs lain setelah itu gitu? Sehingga kayaknya Indonesia Emas kan belum 2045 kan ini nih, masih jauh nih berapa 20 tahun lagi lah. Nah, bakal ada SDGs yang lain nggak setelah setelah SDGs sekarang ini gitu? ini pertanyaan bagus nih. Ya. Kalau kalau Anda melihat dari definisi apa global health, international health dengan public health tadi, itu jawabannya. Ya. Nanti akan dievaluasi tahun 2030 ya. Masing-masing negara dievaluasi itu mengevaluasinya detail ya. SDGs itu 17 indikator kan, Iya, mhm, 17. MDGs itu 8 gitu ya. Nah, dari 17 di sektor kesehatan tuh paling banyak itu disebutkan di nomor 3, SDGs nomor iya, 3, masalah betul gizi, penyakit dan betul. lain-lain, ya kan? Iya, Pak. Dievaluasi, ya. Ternyata apa? Oh, udah memenuhi nih Afrika, regional Afrika, makanya WHO itu ada regional Afrika, Asia Tenggara dan oke. Nah, ternyata sebagian besar di regional Afrika itu tidak mencapai sasaran. Oke, ya. Kemudian Amerika, oh ternyata Amerika itu sebagian kecil, ya, terutama negara-negara Ekuador, apa segala macam. Oke, ya, di mapping kan dia. Eropa, ternyata semua Eropa itu lolos, ya, bagus, ya kan, gitu. Oh, udah dikasih hijau, ya. Kemudian Australia, benua Australia, wah hijau, ya. Asia, matanya ada yang merah, ada yang hijau dan lain. Nah, kalau kita masuk ke dalam status merah, mudah-mudahan enggak, yang minimal kuning lah harus kita capai, ya. Maka kebijakan globalnya akan menjadi suatu apa disebut dengan apa Mmm, kesehatan kesehatan internasional, internasional. ya kan? Iya iya. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara SDGs-nya itu pada global commitment ya atau kesehatan global, tetapi kalau dari evaluasi tidak seluruh dunia gitu ya menjadi apa kesehatan internasional. Jadi negara-negara yang udah bebas, yang udah hijau itu rapat lagi ya membuat apa? Kita harus membantu nih. Karena apa? Karena tambang saya ada di Freeport di Sulawesi Tengah, ya kan? Di Aceh ada. Oh, ini bahaya nih, ya kan? Jadi pikirannya itu adalah uang, ekonomi, gitu loh. Ya. Iya iya, Pak. Bahaya nih kalau kita nggak bantu, ya kan? Itulah yang kita sebut dengan apa? Global Fund dulu Oh, untuk iya. apa? AIDS, tuberkulosis dan malaria. ATM. ATM, AIDS, tuberkulosis, malaria. Itu kan Global Fund. Oh, negara-negara maju, tolong bantu dong ngumpulin uang urunan, ya kan? Kita bantu itu Indonesia tuh, AIDS itu tinggi, tuberkulosis tinggi, malaria tinggi, gitu, ya kan? Bantu, ya kan? Nah, seperti itu, ya. Jadi eh, pemahaman tentang global health, international health, kemudian dengan apa? Public health Dengan public public health health. tadi, ya. Nah, itu kita pahami ya. Tolong dibaca, dicari apa segala macam. Ya, sehingga kita paham, oh ini loh yang dimaksudkan ini ya. Gitu. Maksud saya untuk berpikir globalnya ke arah sana ya. Tapi ya saya berharap di kuliah ini ya Anda sudah bisa mengambil intisarinya deh ya. Ya. Sudah bisa membuka wacana ya, bahwa kita tuh nggak main di kampung sendiri ya dalam tatanan kesehatan tuh kita bermain di apa di dunia gitu loh ya
Apa yang terjadi di Aceh itu nggak mungkin dunia itu nggak tahu, ya, karena mappingnya udah jelas. Apa yang terjadi di Palu sana, di Poso sana nggak mungkin nggak tahu. Eh, Jadi jangan main-main dengan sektor kesehatan. Begitu Anda sudah masuk ke sana, Bapak, Anda ya sudah masuk ke dalam dunia global, ya, dunia tanpa batas, gitu. Ya, Iya, oke Pak. ya, kira-kira begitu ya, gitu. Baik. Satu lagi boleh, Pak? Boleh, boleh. Eee, kalau misalnya sekarang kan ada Undang-Undang 23 2014 pemerintah daerah tentang ya desentralisasi lah, Pak. Kemarin, sebenarnya pertanyaan kemarin nih, Pak, cuma saya pengen tanya sekarang. Dengan adanya pandemi kan muncul beberapa multiple bandar, kemudian muncul beberapa multiple morbidity, salah satunya kan stunting. Nah, dengan adanya undang-undang pemerintah daerah itu, eee, pemerintah juga mengeluarkan Perpres 72 2022 tentang stunting lah gitu. Kemudian ada pastinya dari Perka BKKBN. Nah, di situ kan dimintakan adanya kegiatan konvergensi, ya Pak, kan dari semua sektor. Tapi di Banda Aceh kayaknya atau mungkin ya saya nggak tahu di daerah lain, eee, strategi penguatan ketahanan kesehatan yang tadi Bapak bilang dari leadership itu untuk 5C tadi, itu tidak mencerminkan konvergensinya, Pak. Nah, itu jadi, eee ada baiknya dengan undang-undang pemerintah tadi, ada buruknya juga, desentralisasi. Jadi agak sedikit yang mau, yang semangat untuk memperbaiki ya semangat, yang tidak semangat memperbaiki ya mungkin belum fokus lah gitu, Pak. Jadi, saya pengen tanyain gimana sih, Pak, solusinya nih terhadap ini gitu? Ya gampang aja solusinya ya. Gini ya, pemahaman terhadap Undang-Undang 23 2014 adalah undang-undang yang direvisi ya dari Undang-Undang apa 2014, Betul ya. 23 2014 ya. Itu adalah mengatur ya kemarin sudah saya sebutkan tata kelola administrasi atau governance di daerah, tidak mengatur teknis Iya, ya. Sedangkan Undang-Undang Kesehatan yang mengatur tata kelola teknis kesehatan yang berlaku di daerah. Nah, pada saat orang daerah ingin bersemangat untuk mengerjakannya, ya, ternyata terbatas dengan aturan governance dari Undang-Undang Otonomi Daerah. Ya, makanya itu perlu di bridging, ya, dibuat jembatan, jembataninya. Anda tahu nggak? Ya, bahwa anggaran untuk HIV/AIDS, tuberkulosis, malaria, ya, itu baru ada nomenklaturnya tahun 2002, Iyalah, iyalah, oke, oke. ya kan? Setelah dievaluasi oleh Adinkes ini, ya, kami yang memberikan masukan kepada Kemendagri, akhirnya keluar anggaran, mata anggaran. Kenapa? Yang ada itu ada mata anggaran buat penyakit menular. Jadi nggak disebutkan ininya. Nah, itulah yang perlu kita buat kebijakan-kebijakan strategis untuk memberikan masukan-masukan, ya, yang ada. Lalu yang kedua, tadi kalau Anda katakan apa sih intinya? Konsistensi leadership, ya. Jadi pemahaman dia terhadap suatu kesejahteraan masyarakat, ya, pemahaman dia tentang penyakit, pemahaman dia tentang KLB, itu kalau dia tidak paham, maka konsistensi leadershipnya atau kepemimpinan yang konsisten tidak akan capai, gitu loh, ya. Makanya tugasnya melakukan advokasi secara teknis ya dinas-dinas kesehatan kepada pimpinan daerah, ya. Jangan ketemu pimpinan daerah ngelapor yang lain, ya. Ngelapornya ya, eh, belajar, dipelajari. Ya, gitu. Saya pernah jadi kepala dinas kesehatan provinsi di Kalbar. Waktu itu diare, kemarau diare. Udah, saya panggil gubernur, saya cerita, Pak Gubernur, ya,
Saya rasa sih kalau misalnya nggak bergerak sektor, saya rekomendasikan Bapak Gubernur untuk menyiapkan lahan aja Pak. 20 hektar, 30 hektar. Kaget, belum buat apa? Buat kuburan. Ya kan? Wah, terkejut. Seorang kepala dinas kesehatan mengatakan seperti itu. Terkejut. Apa yang kita lakukan di sektor kesehatan udah 100% Pak. Pelayanan, apa segala macam. Tapi sektor lain nggak bergerak. Baru dia tersadar. Wah, ya kan? Apa yang diperlukan? Ya udah, semuanya. Bagaimana memberikan suplai air bersih, menjaga sanitasi, apa segala macam. Beres. Gara-gara ngomong bangun kuburan aja. Gitu. Jadi hal-hal yang praktis seperti itu yang ini ya. Tadi udah ada slide ya. Ini kurang disiplin, ini kurang apa. Itu eh, apa ya? Banyak yang diurus, tapi kita bisa membuat satu kesimpulan yang sederhana. Ya. So, actionnya itu sederhana, lokal. Tapi kita berpikir yang oke, siapa Oke, lagi? makasih Pak. Siapa lagi? Nah, nggak ada. Baik ya, saya kira demikian PR saya juga singkat aja tadi. Gampang sekali ada 13